Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Madiun This Week hadir dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Ben Chandra, inilah Madiun This Week selengkapnya. Kota Pendekar Madiun semakin menarik perhatian. Terbukti sudah banyak masyarakat luar yang datang berkunjung. Bahkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga berkunjung di Kota Pendekar. Orang nomor 1 di Jawa Timur itu juga mencoba rute jalur sepeda wisata 10 km serta melihat industri kereta api di PT Inka Madiun. Informasi ini kami rangkai dengan uji coba jalur bus wisata 15 km oleh Wali Kota Madiun Maidi berikut ini. Keberadaan jalur sepeda wisata di Kota Madiun terbukti mampu menarik kunjungan masyarakat untuk menjajalnya. Pun Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang sengaja datang untuk mencoba langsung jalur tersebut Minggu 13 Desember 2020. Orang nomor 1 di Jawa Timur itu beserta rombongan bersepeda di jalur sepeda wisata 10 km. Gowes jalur wisata dimulai dari Balai Kota Madiun bersama dengan jajaran organisasi perangkat daerah Provinsi Jawa Timur didampingi oleh Wali Kota Madiun, Dandim, serta Kapolres Madiun Kota. Rombongan Gowes menuju ke bumi perkemahan Ngrowo Bening guna melakukan penanaman pohon dan bunga. Selanjutnya, rombongan melanjutkan gowes menuju Pasar Spur guna membagikan masker dan sembako kepada para PKL, tukang becak, dan masyarakat kurang mampu di sekitar area pasar. Setidaknya, Pemprov Jawa Timur membawa 650 paket sembako yang berisi 5 kilo beras, 1 kilo gula pasir, 2 liter minyak goreng, 5 bungkus mie instan, dan perlengkapan kesehatan seperti masker serta hand sanitizer. Di setiap titik, Gubernur Khofifah tidak lupa membagi masker sambil berpesan agar masyarakat terus disiplin menggunakan masker yang baik dan benar. Saat ini, memakai masker merupakan salah satu hal sederhana namun memiliki dampak yang besar untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Masyarakat bisa tetap produktif namun aman dan terlindungi dari COVID-19 jika disiplin memakai masker yang benar. Menariknya, di Kota Madiun di setiap ruang-ruang publik terdapat himbauan kepada masyarakat untuk mematuhi prokes secara ketat. Wali Kota Madiun Maidi menyebut himbauan protokol kesehatan memang gencar dilakukan. Semua media sosialisasi dimaksimalkan. Selain melalui rambu dan baleho, videotron, media sosial, majalah, hingga radio digunakan sebagai sarana sosialisasi. Tak heran, kasus COVID-19 di Kota Madiun masih cukup rendah. Kota Madiun masih di urutan ke-37 dari 38 kota dan kabupaten di Jawa Timur. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kunjungan kerja Gubernur Khofifah Indar Parawansa ke Kota Pendekar tidak sekedar agenda gowes semata. Lebih dari itu, orang nomor 1 di Jawa Timur itu menjadikan kunjungan kerjanya sebagai upaya menggenjot perekonomian dan juga menghidupkan kembali UMKM yang sempat mati suri akibat pandemi. Yakni dengan berbagai macam bantuan juga diberikan secara simbolis oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa kepada masyarakat di Kota Madiun. Bantuan tersebut diantaranya bantuan kredit dana bergulir, program satu rekening pelajar atau kejar,
hingga sertifikat penjamin kredit mikro dan bantuan peralatan usaha dari Jamkrida. Tidak hanya itu, dirinya juga mendatangi rumah produksi milik PT Inka, sekaligus melihat langsung inovasi baru dari PT Inka, yakni Emergency Medical Train atau EMT atau kereta medis darurat. Kereta medis buatan Inka yang bisa digunakan sebagai tempat isolasi pasien COVID-19 ataupun kondisi bencana kemanusiaan lainnya. Di sisi lain, Gubernur menyatakan keberadaan industri kereta api di Kota Pendekar memiliki prospek yang bagus untuk dijadikan sebagai sebuah ikon kota. Salah satu cara untuk mewujudkan yaitu dengan membuat museum perkeretaapian sehingga dapat dijadikan sebagai wisata sekaligus edukasi. Gubernur berharap pemerintah Kota Madiun, DPRD dan pihak terkait harus bersinergi untuk melangkah bersama menjadikan Kota Madiun sebagai kota perkeretaapian. Mudah-mudahan Pak Wali dan DPRD, masyarakat Kota Madiun bisa melihat ini sebagai sebuah prospek yang luar biasa dengan mendeklar ini adalah kota perkeretaapian. Ini artinya PT Inka yang memproduksi kereta api ini memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif dari berbagai negara yang juga memproduksi kereta api. Tadi di setiap gedung-gedung yang ada di Inka penuh dengan kereta api yang sudah siap untuk dikirimkan. Jadi artinya produktivitas PT Inka ini sangat bagus di tengah pandemi COVID. Yang saya sampaikan dari kemarin adalah ada politeknik di Kota Madiun. Inilah yang harus terus dikuatkan kualitas SDM-nya, yang harus terus diberikan akses untuk magang di PT Inka dengan kurikulum yang mereka kemarin sudah jelaskan. Kemudian bagaimana hilirisasinya? Hilirnya misalnya ada spare part tertentu yang bisa dikerjakan oleh IKM di Kota Madiun. Sama dengan Pindad. Pindad juga memberikan ruang kepada IKM untuk berproses tentu dengan quality control yang dijaga oleh PT Inka. Sehingga kalau Kota Madiun sebagai kota kereta api atau perkeretaapian atau apapun nanti namanya, hulu hilirnya ini nyambung. Ini akan menjadi referensi strategis bagi seluruh pelaku industri otomotif dan tentu adalah bagi Indonesia bahwa ada industri di bidang otomotif yang ternyata sangat membanggakan bagi warga bangsa dan itu ada di Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Upaya pemerintah Kota Madiun dalam membangun rute sepeda wisata 15 km telah mencapai final. Bahkan, jalur tersebut telah dinikmati oleh berbagai tamu Pemkot yang penasaran terhadap jalur sepeda wisata. Namun upaya itu saja rupanya tidak cukup. Wali Kota Madiun Maidi menginstruksikan agar jalur sepeda wisata juga bisa dilewati oleh bus wisata Mabur. Untuk itu, Wali Kota melaksanakan sidak jalur sepeda wisata 15 km dengan bis Mabur Senin 14 Desember 2020. Kegiatan tersebut dilakukan bersamaan dengan dialog interaktif bersama salah satu stasiun televisi swasta di Kota Pendekar. Beberapa lokasi yang menjadi perhatian diantaranya Jalan Kartini, area Gor dan Stadion Wilis, serta kebun buah dan sayur di bumi perkemahan Rawabening. Wali Kota juga sempat mengendarai sendiri bus wisata Mabur untuk memastikan kondisinya. Dari hasil sidak, diketahui bahwa lokasi tersebut sudah siap dan bisa dilewati oleh bus wisata. Kita sidak, bus wisata harus bisa melalui jalur
sepeda wisata. Ternyata bisa. Jadi semua jalur wisata dilalui bis bisa. Jadi sudah saya setir sendiri, mulai dari bantaran melihat sungai, langsung sampai kebun buah, masuk ke dalam semuanya bisa. Dalam sidak tersebut, Wali Kota juga memantau perkembangan kebun buah dan sayur di Rawabening. Hasilnya, tanaman tumbuh dengan baik, bahkan sebagian di antaranya siap panen. Lebih lanjut, Wali Kota berharap kebun buah dan sayur di Rawabening serta jalur sepeda dan bus wisata bisa bersinergi, sehingga menciptakan daya tarik wisata di Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Peningkatan ekonomi lokal melalui program Lapak UMKM semakin dioptimalkan. Sejumlah pembangunan lapak di tiap-tiap kelurahan nyaris selesai, seperti pembangunan lapak yang terlihat di Kelurahan Kelun dan Josenan berikut ini. Program Lapak UMKM di Kelurahan Kelun juga nyaris selesai. Pekerjaan lapak yang berlokasi di Jalan Kembar itu sudah mencapai 85%. Lapak diperkirakan bakal ramai ke depan mengingat dekat dengan Taman Kelun yang sudah cukup ramai sebelumnya. Pekerjaan ini ditargetkan selesai pada 23 Desember mendatang. Pembangunan lapak UMKM di Kelun juga berbeda. Pembangunan tidak menggandeng rekanan, namun secara swakelola. Artinya, masyarakat turut dilibatkan. Tidak urung, kegiatan juga memberikan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Lapak berkonsep joglo klasik ini didesain di atas lahan seluas 600 meter persegi. Terdapat satu bangunan utama di tengah. Di dalamnya terdapat 8 stand untuk berjualan pelaku UMKM. Tentu juga ada tempat duduk untuk pengunjung nantinya. Tempat pengunjung juga disediakan di gazebo. Setidaknya terdapat 4 gazebo yang disiapkan. Ke depan masih akan dikembangkan lagi luasan lapak dan ditambah lagi untuk taman dan fasilitas seperti kamar mandi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pembangunan lapak UMKM Kelurahan Josenan juga mendekati garis finish. Setidaknya, pembangunan sudah mencapai 90% dari perencanaan. Program lapak UMKM ini akan disempurnakan tahun depan. Lapak berlokasi di dekat lapangan ngebrak. Lapak ini menghadirkan pemandangan jembatan ngebrak. Artinya, warga yang melewati jembatan tersebut bisa melihat lokasi. Nuansa alam juga kental terasa.
Sebab di sekitar lokasi masih banyak pepohonan dan dekat dengan sungai. Lapak ini berdiri di atas lahan sekitar 200 meter persegi, sedang pembangunannya sekitar 8 kali 15 meter persegi. Selain itu, terdapat gerobak berkonsep kontainer sebanyak 8 unit. Sedang untuk pengunjung juga ditambahkan meja, kursi, dan payung. Lurah Josenan Darwito menuturkan, ke depan akan ada ATV hingga rumah pohon. Keberadaan lapak cukup menarik pelaku UMKM. Setidaknya sudah tercatat 43 pelaku UMKM yang tertarik menempati. Darwito menyebut pengelolaan lapak masih akan dikoordinasikan lagi bersama LPMK, PKK, hingga paguyuban UMKM Kelurahan Josenan. Sedang terkait produk, Darwito menyebut terdapat sejumlah produk makanan jadi hingga barang seni. Selanjutnya ini masih dikembangkan lagi di tahun 2021. Jadi selain lapak itu, karena lapak ini yang kita bangun sekarang itu baru tahap pembangunan lapaknya saja, tapi kawasan itu belum terbangun. Jadi ke depan nanti kawasan itu akan kita kembangkan menjadi semacam taman atau objek-objek yang bisa menarik untuk warga masyarakat, terutama dengan anak-anak. Jadi kita kembangkan ada nanti ada ATV yang bisa untuk dinikmati anak-anak. Ada juga nanti rumah pohon, karena di kawasan itu ada pohon-pohon, jadi spot selfie juga insya Allah bagus di sana. Darwito mengakui pembangunan belum sempurna di tahun ini, karenanya pembangunan akan dilanjutkan tahun depan. Salah satunya pemagaran, penambahan hiasan, hingga pengecatan jembatan ngebrak. Ditambahkan Darwito, jembatan ngebrak bisa menjadi salah satu view di lokasi nanti. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pohon pule di depan McDonald yang mati segera terganti. Kali ini bukan dari pemerintah Kota Madiun, namun berangkat dari partisipasi masyarakat yang menyumbangkan pohon pule di lahan Jalan Barito untuk pemerintah. Namun, biaya pemindahan dan perawatan menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Madiun. Senin 14 Desember 2020, pohon pule super besar itu dalam proses pemindahan kini. Pohon pule pengganti ini lebih besar dari yang sebelumnya. Diameter batang bagian bawah mencapai 2,30 meter. Berat pohon setinggi 10 meter itu diperkirakan mencapai 15 ton. Kabid Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun Cemakir menyebut 2 meter bagian bawah batang pohon ini akan masuk tanah saat penanaman nanti. Artinya, tinggi pohon hanya sekitar 8 meter. Cemakir menambahkan kali ini pihaknya menggandeng ahli tanah dan tanaman dari Kediri. Selain itu, kondisi tanah di depan McDonald kemarin memiliki pH di bawah 5. Tak heran jika tanaman pule yang pertama mati. Cemakir berharap pohon pule pengganti ini bisa hidup, apalagi sudah mendapatkan perlakuan dari para ahli. Cemakir menyebut proses pemindahan sudah berlangsung sejak 4 bulan terakhir. Pemindahan dan penanaman pohon pule dari Jalan Barito ini setidaknya membutuhkan 20 orang petugas. Sedang untuk alatnya membutuhkan truk tronton dan mobil kren berkapasitas 45 ton. Pohon ini tingginya 10 meter, ya, jadi tertanam nanti 2 meter, jadi di atas jalan itu tinggi 8 meter dengan bobot di atas 15 ton menurut perkiraan kita. Dengan diameter bawah itu 3 meter 20 diameter batangnya. Jadi sedikit lebih besar dari yang kemarin. Nah, tanaman ini hibah dari masyarakat, tetapi pembiayaannya APBD terkait dengan pemindahan dan penanamannya. Penanaman pohon berdiameter bawah mencapai 3,2 meter itu memakan waktu sekitar 6 jam dari proses pemindahan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM memegang peran penting dalam penyebarluasan informasi. Karenanya, peran KIM ini semakin dioptimalkan. Terbaru, pemerintah Kota Madiun menggelar Anugerah KIM Berprestasi untuk meningkatkan kompetensi 27 KIM di Kota Madiun. Informasi ini akan kami rangkai dengan Kebun Kejujuran KIM Kencana Indah, Kelurahan Banjarjo, dan Panen Lele di Kelurahan Rejomulyo berikut ini.
Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun sukses menggelar anugerah Kim Berprestasi tingkat Kota Madiun. Seluruh kelurahan di Kota Madiun turut beradu dalam ajang yang diselenggarakan setiap tahun tersebut. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, Subakri mengatakan, anugerah Kim Berprestasi diselenggarakan guna memberikan apresiasi kepada insan yang telah aktif menjadi mitra pemerintah dalam mengedukasi dan memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat. Selain itu, Wali Kota Madiun Maidi juga hadir secara langsung dan berkesempatan memberikan hadiah kepada para pemenang. Dalam sambutannya, orang nomor 1 di Kota Madiun menuturkan, Kim merupakan penerus informasi dari pemerintah. Karenanya, peran serta Kim harus semakin ditingkatkan, salah satunya dengan perlombaan seperti ini. Pak, terkait anugerah Kim ini lagi seperti apa, Pak? Ya, begini, sebenarnya kan anugerah Kim ini sesuatu kompetitif di mana dia itu kreativitas lokal itu sudah dimanage dengan baik. Ya, saya terima kasih sekali. Ini adalah penerus dari informasi yang ada di Balai Kota bisa sampai ke warga, sampai ke langsung RT, RW, sudah langsung. Dengan ini cukup bagus. Oleh karena itu, saya minta pada teman-teman pers, ini COVID, Kim sampaikan pada masyarakat yang mendidik, yang bagus, ada apa itu sudah. Ya inilah bahwa kondisi-kondisi saat ini memang ya perlu semuanya ikut ngerem COVID. Ini yang sangat saya. Sejumlah kategori yang dilombakan meliputi kategori website, inovasi literasi, hingga pewarta warga untuk kategori umum. Kim Pandan Arum Pangongangan keluar sebagai juara pertama dalam kategori pengelolaan website. Sedang Kim Anyelir Kejuron dan Kim Larasati Kanigoro sebagai juara kedua dan juara ketiga. Selanjutnya, kategori inovasi literasi diraih Kim Kencana Indah Banjarejo, Kim Citra Taruna Kenanga Winongo, dan Kim Anyelir Kejuron. Untuk kategori pewarta warga berhasil disabet oleh Kurniawan warga Kejuron, Esther Kristanti warga Kanigoro, Wisanggeni warga Taman, dan Judi R. Setiono warga Nambangan Lor sebagai juara favorit. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Belasan kilogram ikan lele berhasil dipanen Wali Kota Madiun Maidi di Kampung Jati Asri, Kelurahan Rejomulyo, Senin 14 Desember 2020. Dalam kesempatan itu, Wali Kota menyebut bibit lele yang telah disebar sejak 2 bulan lalu merupakan hasil masyarakat yang dengan penuh antusias membudidayakan ikan lele di lokasi ini. Lele yang telah dipanen adalah benih ikan yang telah dilepas oleh Wali Kota Madiun 2 bulan yang lalu. Wali Kota mengatakan, ke depan pihaknya bakal menjadikan lokasi tersebut sebagai salah satu rute wisata sepeda sehingga bakal di-branding menjadi kampung tematik. Wali Kota berharap melalui panen ikan lele tak hanya bisa meningkatkan kekompakan warga dalam mengolah lahan kosong menjadi lahan berguna. Lebih dari itu, Wali Kota menginginkan manfaat dari ikan lele bisa menjadi penambah imun bagi warganya. Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota juga membagikan susu dan ketela kepada anak-anak hingga warga sekitar. Ke depan, tempat ini akan menjadi jalur wisata sepeda. Jadi nanti akan kita lewatkan sini. Sebelah itu nanti tahun depan juga saya kasih anggaran 250 juta kampung tematik. Saya berbesar sekali. Biar indah sekali karena antusias warga luar biasa. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kepedulian terkait sampah di Kota Madiun semakin tinggi. Hal itu dibuktikan dengan kepedulian mahasiswa Unipma, pelajar SMPN 12 Kota Madiun, dan warga Kelurahan Winongo terkait sampah berikut ini. Dan mereka pun cukup berhasil mengubah sampah menjadi berkah.
Salah satu tridharma perguruan tinggi adalah pengabdian masyarakat. Hal itu pula yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas PGRI Madiun dalam kegiatan bertajuk Abdimas, Pengabdian Masyarakat itu. Mereka mengangkat tema tentang sampah. Ketua Kelompok 2 Abdimas, Prodi Manajemen 5C Unipma, Dede Wulansari menuturkan, sampah masih menjadi permasalahan lingkungan, terutama di Indonesia. Untuk itu, melalui Abdimas ini mereka mengajak masyarakat untuk bisa mengolah sampah menjadi barang bernilai jual tinggi. Salah satunya, seperti pada kegiatan yang mereka laksanakan di Bank Sampah Matahari, Kelurahan Winongo. Pada kegiatan tersebut, mereka mengajarkan anak-anak di sekitar lokasi untuk membuat kerajinan bunga dari sampah plastik. Nah, di sini tujuan kami ingin mengajarkan kepada anak-anak untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengupayakan sampah plastik ini menjadi nilai yang berekonomis dan dapat dimanfaatkan dengan baik. Sebelumnya, Dede dan 13 anggota lainnya juga melakukan pengumpulan sampah, terutama sampah plastik yang masih bisa dipakai. Setelah dipilah, sampah lantas dibersihkan, kemudian dijadikan berbagai kreasi kerajinan tangan yang unik. Tidak hanya kepada anak-anak, Abdimas yang berlangsung selama 1,5 bulan itu juga mengajak masyarakat untuk melaksanakan kegiatan serupa. Hasilnya, kerajinan lantas dijual dengan bantuan para mahasiswa Unipma itu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kerajinan dari ban bekas memang sudah cukup banyak ditemui. Namun, jika pengelolaannya dilakukan satu lingkungan rukun tetangga atau RT, tentu berbeda cerita. Seperti yang terlihat di lingkungan RT 26 RW 8 Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun ini, warga di sana kompak membuat kerajinan berbahan ban bekas yang keuntungannya dikembalikan untuk masyarakat dan lingkungan. Alhamdulillah untuk pengelolaan karena kita diawali dari kebersamaan warga, ya sampai sekarang pun kita juga pengelolaan tetap atas nama lingkungan. Jadi setiap ada kegiatan ya kita kelola bareng-bareng. Setiap ada pesanan kita kerjakan bareng-bareng. Tak ayal, usaha ini pun banjir pesanan. Terbaru, usaha kerajinan di RT 26 itu sudah mengirim 30 paket tempat sampah ke Rembang, Jawa Tengah. Satu paket terdiri dari 3 tempat sampah, artinya mereka mengirim 90 tempat sampah ke sana. Selain itu, pesanan dari RT sampai kelurahan lain juga berdatangan. Karenanya, pekerjaan tambahan untuk warga di sana cukup terjaga biarpun di tengah pandemi COVID-19. Ketua RT 26 Sumino menjelaskan, kerajinan dari ban bekas itu pada awalnya membuat miniatur mainan, seperti tank dan sepeda motor. Namun, kerajinan tersebut dikembangkan lagi ke perabot rumah, seperti meja, kursi, pot, hingga tempat sampah yang secara ekonomi lebih banyak dicari. Sebagai tambahan informasi, satu set meja kursi dibanderol Rp900.000, terdiri dari 4 kursi dan 1 meja yang sudah dicat. Sedangkan untuk tempat sampah dihargai Rp90.000, pot ukuran besar Rp70.000, dan ukuran kecil seharga Rp60.000. Lebih menarik lagi, terdapat potongan harga bila pesanannya lebih banyak. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pai merupakan kue kering dengan beraneka ragam isian. Eksistensi kue ini pun telah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Bahkan tak sedikit pula yang membuat kreasi dan menjadikannya oleh-oleh khas daerah. Salah satunya seperti yang dilakukan Ajeng Tri Megawati. Bedanya, warga Jalan Pajang Kelurahan Winongo ini menggunakan bahan lokal, yakni ubi, untuk pembuatan kue keringnya menggantikan tepung. Agar semakin menambah selera, Ajeng memberikan topping beragam, seperti coklat, stroberi, jeruk, hingga green tea. Produk yang diberi merek dagang Pai Telo Medion ini dijual dengan harga antara Rp22 hingga Rp23.000 per boxnya. Untuk pemasaran, pengajar di salah satu SMK swasta di Kabupaten Madiun tersebut menggunakan strategi offline dan online. Untuk offline, dia menitipkan produknya ke toko oleh-oleh yang ada di sekitar kota dan Kabupaten Madiun. Sedangkan online dipasarkan melalui marketplace ataupun media sosial.
Hingga saat ini penikmat pai telo Madiun cukup beragam, bahkan sampai ke Makassar hingga Pekanbaru. Atas upayanya mengangkat bahan lokal, Ajeng meraih penghargaan nasional dari International Council for Small Business atau ICSB Indonesia. Ajeng juga berkesempatan mempresentasikan produknya dan Kota Madiun dalam Munas ICSB Jawa Timur pada tanggal 20 hingga 21 November lalu. Kalau keunikannya kita pai itu dari ubi, Mas. Jadi kalau biasanya kan pai itu dari tepung, gitu kan, tepung aja atau paling enggak kombinasinya susu. Nah, kita ada susu, ada butter, ada ubinya itu. Karena apa? Saya memilih ubi itu karena selama ini kan ubi itu kan istilahnya nilai jualnya kan standar ya, Mas ya. Nah, di sini sedangkan di Madiun itu kan ubi kan banyak. Nah, itu saya ingin mengangkat produk lokal itu supaya mempunyai nilai jual. Kedepan, Ajeng berharap produk yang dibuatnya sejak tahun 2019 itu bisa menjadi alternatif oleh-oleh khas Madiun. Apalagi saat ini, pemerintah Kota Madiun sedang gencar mengangkat pariwisata di Kota Madiun. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Kebiasaan mencintai lingkungan memang perlu diajarkan sejak dini. Salah satunya dengan tidak membuang sampah secara sembarangan dan memungut sampah yang tidak pada tempatnya. Sehingga kebiasaan baik ini akan terus tertanam hingga dewasa. Untuk mengajarkan cinta lingkungan sejak dini, SMP Negeri 14 Madiun mengajak para siswa untuk melaksanakan kegiatan memungut sampah. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun sekolah yang ke-25 pada Jumat 18 Desember 2020. Sebanyak 127 anggota yang terdiri dari guru, karyawan, dan siswa OSIS SMPN 14 mengikuti kegiatan tersebut sejak pukul 7.30. Karena masih dalam masa pandemi COVID-19, maka pihak sekolah membatasi jumlah anggota yang mengikuti kegiatan tersebut. Endah Kartikowati selaku kepala sekolah mengatakan, kegiatan ini juga sebagai implementasi kegiatan Adiwiyata di SMPN 14 Kota Madiun, mengingat tahun depan SMP Negeri 14 berencana mengajukan seleksi Adiwiyata Mandiri. Ya Mbak, untuk hari ini itu adalah kegiatan hari ulang tahun SMP Negeri 14 yang ke-25. Jadi ulang tahun Perak. Kegiatan kita salah satunya adalah aksi pungut sampah, di samping juga kerja bakti dengan lingkungan sekitar. Ini tujuannya adalah untuk membudayakan supaya anak-anak ini peduli terhadap lingkungan, berperilaku ramah lingkungan. Ini merupakan salah satu program Adiwiyata SMP Negeri 14 Madiun, dan kami juga mohon doanya tahun 2021 kami maju Adiwiyata Mandiri. Mudah-mudahan sukses ya Pak. Oke, saya kira itu Mbak, karena ini masa pandemi jadi ulang tahun nggak bisa semuanya siswa, jadi ini hanya OSIS sama Bapak Ibu guru karyawan. Jumlah total yang mengikuti kegiatan hari ini 127 guru karyawan dan OSIS. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lainnya sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Kuas, palet, dan cat warna seolah memiliki magnet yang kuat bagi Azalia Kalula Reisa Cahyani. Jika sudah memegang benda itu, dia bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk menggambar. Medianya bisa apa saja, mulai dari kertas, kanvas, hingga tembok rumah. Kegemaran gadis 13 tahun yang akrab disapa Lula ini memang sudah tertanam sejak kecil. Maka tak heran jika berbagai kompetisi menggambar mampu ditaklukkannya, baik tingkat daerah, nasional, hingga internasional. Sebut saja Jepang, Inggris, dan New York, Amerika Serikat yang telah mengakui kepiawaian siswa kelas 7 SMP Negeri 13 Madiun itu dalam menuangkan ide di atas kertas. Temanya pun beragam, seperti isu lingkungan, difabel, hingga penggambar komik kegiatan sehari-hari.
Dulu itu pertama kali gambar itu dari TK, itu juga gambar, sudah berkembang lah TK, juga bisa lewat apapun itu. Terus lombanya itu dari mana-mana, dari luar negeri, dari kota sendiri, ini juga pernah online gitu. Kegemaran Lula dalam hal menggambar sangat didukung kedua orang tuanya, yakni Firman Adi Cahyono dan Sri Nurpeni. Meski demikian, keduanya menekankan bahwa juara bukanlah tujuan utama, melainkan pengembangan karakter anak melalui media gambar. Nyari idenya itu bisa dari lingkungan, juga bisa dari media sosial, sama dari sekolah, dari teman-teman juga. Cita-cita Lula tentu saja tidak jauh dari kegemarannya saat ini, yaitu menjadi animator. Mimpinya untuk belajar di negeri Sakura Jepang menjadi motivasi yang terus membayangi. Besar harapan Firman dan Penny untuk mewujudkan mimpi putrinya. Pencarian informasi tentang sekolah animasi di luar negeri pun kerap mereka lakukan guna mendukung harapan Kalula. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Antisipasi kenaikan harga komoditas bahan pangan, Dinas Perdagangan menggelar monitoring komoditas pasar. Monitoring tersebut sebagai langkah menjaga stabilitas harga-harga bahan pangan yang ada di pasar, khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru. Berdasarkan hasil monitoring, harga-harga komoditas bahan pangan di pasar tradisional di Kota Pendekar terbilang relatif stabil. Hal itu didasarkan pada hasil monitoring di 3 pasar tradisional yang ada di Kota Madiun, yakni Pasar Besar, Pasar Seleko, dan Pasar Srijaya. Untuk sementara, kenaikan terjadi pada ayam ras potong dan telur, mengalami kenaikan harga Rp2.000 hingga Rp3.000 dari harga sebelumnya. Sedangkan harga cabai hingga bawang merah dan bawang putih justru mengalami penurunan harga Rp2.000 hingga Rp4.000 dari harga sebelumnya. Kabid Usaha Perdagangan Punjung Wahono mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap adanya kenaikan harga komoditas bahan pangan ataupun ketersediaan bahan pokok. Sebab pihaknya menjamin harga di pasaran relatif stabil dan ketersediaan bahan pokok seperti beras masih aman untuk 5 bulan ke depan. Jelang Nataru ini harga-harga di pasar seperti apa Pak sebenarnya? Untuk di pasar tradisional di Kota Madiun, dari hasil monitoring pemantauan kami, untuk sementara ini harga-harga relatif stabil, cuman ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan, khususnya di komoditas telur, kemudian daging ayam potong sama cabai, cuman kenaikannya masih belum terlalu signifikan, jadi ada kenaikan 1.000, kemudian 2.000. Secara umum untuk bahan pokok yang ada di pasar tradisional relatif masih stabil untuk menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru 2021. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sebutan kota pendidikan yang disematkan untuk Kota Madiun bukan sekedar isapan jempol semata. Hal itu karena mutu dan kualitas pendidikan di kota ini sudah diakui tingkat provinsi hingga nasional. Setelah SMP Negeri 2 Kota Madiun mendapat penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui capaian nilai standar nasional pendidikan SNP yang mencapai 6,85 dari target maksimal 7. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Heri Wasana menuturkan terdapat 8 kriteria dalam penilaian standar nasional pendidikan yang harus dicapai sekolah. Masa pandemi ini alhamdulillah kinerja teman-teman itu tidak semakin berat tetapi semakin meningkat. Sehingga inovasi pembelajaran, kemudian 8 standar yang menjadikan evaluasi diri sekolah ini akhirnya terpicu untuk meningkat dan alhamdulillah dari teman-teman sekolah ini menunjukkan kinerja yang luar biasa. Hasil bahwasanya rata-rata mutu, rapot mutu di Kota Madiun ini melampaui target yang kita ekspektasikan.
Selain itu, 2 sekolah dasar negeri di Kota Madiun juga meraih penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan LPMP Provinsi Jawa Timur dalam kegiatan diseminasi hasil fasilitasi peningkatan mutu melalui daring. Sekolah tersebut yakni SDN 01 Pandean dan SDN 02 Panggungangan, masing-masing meraih penghargaan sebagai juara terbaik pertama dan terbaik ketiga. Heri Wasana menyampaikan pemberian penghargaan ini merupakan apresiasi terhadap dunia pendidikan. Hal tersebut membuktikan bahwa meski di masa pandemi, kinerja SDM di satuan pendidikan tidak kendor dan justru semakin meningkat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian informasi kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Ben Chandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.